Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semua, kita lanjutkan ya pelajarannya tentang bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya pecahan. Nah, gini, misalkan saya punya satu kue. Nah, satu kue ini ya, anak-anak. Satu kue ini kita bagi menjadi dua seperti ini. Ya, jadi pecahan ini bisa kita tuliskan menjadi 1/2. Kalau ini pecahan ini kita bagi 4, yang saya arsip tab yang atas, ini menjadi 2/4. Nah, 2 dari 4 bagian. Kalau ini tadi 1 dari 2 bagian. Nah, bilangan pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A/B, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat, jadi bisa bilangan positif dan negatif. Dengan B tidak boleh sama dengan 0, jadi B-nya nggak boleh 0, dan B bukan faktor dari A. Nah, anak-anak, bilangan pecahan itu kan dinyatakan dengan A/B. A itu biasanya disebut dengan penyebut atau pembilang ya, pembilang, dan yang bawah itu disebut dengan penyebut. Jadi kalau misalkan 1/2 tadi, satunya adalah pembilang dan duanya itu adalah penyebut. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pecahan senilai. Yang namanya pecahan senilai berarti itu adalah nilainya sama ya. Nilainya sama. Misalkan ini saya bagi 2. Kalau saya bagi 2, nah ini kan 1/2. Ini. Kalau ini dari ini kita bagi menjadi 4. Nah, pecahannya menjadi berapa? 2/4. Nah, 1 bisa menjadi 2, itu kan hasilnya dikali 2. Yang bawah juga dikali 2, jadi hasilnya 2/4. Contoh, apakah ini pecahan senilai atau bukan? 1/4 menjadi 2/8. Apakah ini menjadi pecahan senilai? Coba kita lihat. 1 menjadi 2 itu kan dikali dengan 2. Coba kalau 4 dikali 2, apakah menjadi 8? Betul ya? Jadi ini namanya senilai. Kalau ini 3/9, 3 menjadi 1, 3 itu kan menjadi 1 dibagi 3. Kalau 9 dibagi dengan 3, apakah hasilnya 3? Betul ya? Jadi ini juga senilai. Yang penting antara pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka dan jawabannya betul, maka ini namanya pecahan senilai. Nah, ini kita lanjutkan untuk menyederhanakan pecahan. 4/8 kita sederhanakan berarti kita perkecil. Coba kita bagi 2 ya. Karena pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. Hasilnya berapa? 4 bagi 2. 2 ya. Yang ini 4. Apakah bisa diperkecil lagi? Coba kita perkecil lagi. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya 1/2. Ya, apakah bisa diperkecil lagi? Tidak ya. Jadi ini jawabannya adalah 1/2, yang paling sederhana. Sekarang 12/18. Coba kita sama-sama kita bagi 6. 12 kita bagi 6, hasilnya adalah berapa? 2 ya. Kalau 18 dibagi 6, 3. Apakah ini bisa diperkecil lagi? Tidak ya. Jadi jawabannya adalah 2/3. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, ada jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan murni dan tidak murni. Kalau pecahan murni itu pembilang lebih kecil daripada penyebut. Tetapi kalau pecahan tidak murni, pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Ini contohnya, 3 kan lebih besar dari 2.
Sedangkan yang ini kalau murni, pembilangannya lebih kecil daripada penyebut. Kalau pecahan campuran, contohnya seperti ini. 2, 1/2. Ini namanya pecahan campuran. Kalau desimal itu ada komanya, misalkan 2,3. Ini namanya desimal. Kalau persen, persen itu per 100. Misalnya 5% seperti ini penulisannya. Kalau per mil itu adalah per 1000. Misalkan ini 5/mil. Ini ya. Sekarang mengubah pecahan. Dari pecahan biasa itu kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. 9 dibagi 2. 9 kalau dibagi 2 yang bisa 8 ya. Kalau 8 bagi 2 itu adalah 4. Kalau 9 dibagi 2, 4 sisanya adalah 1. 1/2. Bagaimana merubah menjadi desimal? Seperti ini ya. 9 ini kita bagi 2. 9 bagi 2 berapa? 4 tadi ya. 4 kali 2, 8. Kita kurangi menjadi 1. Kasih 0, ini dikasih koma. 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 2 berapa? 10. Dikurangi 0. Jadi hasilnya adalah 4,5. Kalau menjadikan persen berarti 9/2 tadi dikali 100. Nah, 100% ya. 9 kali 100 adalah 900 dibagi 2. Berapa 900 bagi 2? 900 dibagi 2 /adalah 450%. Kalau per mil berarti juga dikali 1000. 9/2 kali 1000. Nah, jadinya adalah 9000 dibagi 2. Hasilnya adalah 4500/mil. Nah, ini. Coba. Sekarang kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya, kalau campuran seperti ini, kita rubah menjadi pecahan biasa. Ini adalah dikalikan, hasilnya ditambahkan dengan 3. 4 kali 2, 8. Tambah 3 adalah 11/4. Ini menjadi pecahan biasa. Nah, kalau pecahan desimal kita rubah menjadi pecahan biasa. 0,2. Karena di belakang koma hanya 1 angka, maka ini 2/10. Bisa diperkecil ya. Sama-sama kita bagi 2 ini. Nah, hasilnya adalah 1/5. Kalau 0,25, maka ini seperti ini. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka hasilnya adalah 25/100. Nih. Nah, kalau kita perkecil, sama-sama kita bagi 25 ya. Nah, ini 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Sekarang bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa? Ini kan 5%. Berapakah pecahan biasanya itu? Nah, jadi kalau persen itu kan per 100. Jadi ya 5/100. Nih. Ya, bisa diperkecil nggak? Nah, kita perkecil. Pokoknya jawabannya nanti adalah yang paling kecil. Sama-sama dibagi 5 ya anak-anak. 5 bagi 5, 1. 100 dibagi 5, 20. Jawabannya adalah ini, 1/20. Nah, sekarang per mil menjadi pecahan biasa. Kalau per mil itu kan per 1000. Jadi 25/mil itu adalah 25/1000. Kita rubah, kita perkecil, sama-sama kita bagi 25, bisa ya? Nah, berapa? 1, 25 bagi 25, 1. 1000 dibagi 25, berarti 40. Jadi jawabannya adalah ini ya, 1/40. Nih.
Nah, anak-anak, apabila ada pertanyaan nanti silahkan menghubungi nomor saya ya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.